Dia lihat kok ada kucing, ada motor, nendang kucing. Ya karena dia buta, dia nggak bisa ngelihat. Jadi ada edukasi, sterilisasi, adopsi, rescue, dan street feeding. Kucing yang keluar dari shelter saya itu sudah vaksin dan sudah disteril. Halo Sohib Meo, selamat datang kembali di podcast Chitchat by Meo. Karena setiap Meo punya cerita bersama saya, Rispo. Jadi hari ini saya udah bersama seseorang yang sangat keren buat saya, yaitu Ibu Sinta Saraswati. Ibu dari Anabul dan founder dari komunitas yang peduli pada kucing jalanan, yaitu Jakarta Cat Lover. Tepuk tangan untuk Ibu Sinta Saraswati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Mukanya ceria banget. Iya seneng. Seneng karena ada kucingnya ya? Iya, si Blindy namanya. Blindy, kenapa namanya Blindy? Ya karena dia buta, dia nggak bisa ngelihat. Jadi biar kayak sweet aja, jadi dinamainnya Blindy. Ini emang saat Ibu temukan udah begini matanya atau baru-baru ini? Udah, waktu saya ketemu dia itu umurnya sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan? Iya. Emang matanya udah nggak bisa Iya, lihat gitu ya? dari awal memang kita ketemu udah begini. Cuman sempat saya bawa ke vet ya, diperiksa sama dokter hewan. Ternyata dokter hewan bilang ya sudah nggak bisa diapa-apain, memang udah seperti ini. Gitu. Tapi saya mau ngomongin Jakarta Cat Lover nih. Ya. Kenapa Ibu Sinta memutuskan membuat komunitas seperti ini? Ini komunitas kalau buat saya sangat mulia tahu. Jakarta Cat Lover ini menyelamatkan kucing-kucing gitu kan. Kenapa akhirnya mendirikan komunitas ini? Awalnya sih sebenarnya waktu masa pandemi ya, kita lihat kok banyak kucing-kucing yang terlantar tiba-tiba muncul gitu. Padahal kan waktu itu keadaan kita lagi lockdown ya. Cuman kok saya lihat pas keluar ke bawah gitu, kok banyak kucing-kucing yang pada datang gitu ke area-area kita. Ternyata setelah kita lihat, kita cari tahu, banyak warung, banyak toko-toko, restoran gitu-gitu pada tutup ya. Pada masa itu, sehingga mereka mungkin bingung mau cari makannya di mana. Oh ya biasanya gitu. di sisa-sisa makan restoran. Ya gitu. betul. Ya. Kebetulan di area saya juga kan ada warteg gitu. Nah mungkin mereka hari-harinya kan nongkrong di sana. Sehingga pada waktu lockdown mereka bingung mau makan di mana. Oh iya. Dan banyak sekali saya lihat. Akhirnya memutuskan bikin Jakarta Cat Lover Ya ini. kebetulan memang saya suka kucing. Terus bergabung sama teman-teman saya juga yang pada suka kucing. Akhirnya kita sepakat untuk membuat komunitas. Komunitas ini membernya udah banyak berarti Bu? Lumayan 80-an. 80 orang ini orang-orang yang suka kucing atau emang orang-orang yang akhirnya mencari kucing-kucing yang perlu diselamatkan atau gimana? Variasi ya. Intinya kesamaannya adalah peduli dengan kucing. Peduli dengan kucing. Terutama kucing-kucing, memang tujuan kita awalnya untuk kucing-kucing jalanan ya. Yang mana kan mereka nggak punya tempat tinggal, terus nggak ada ownernya. Nggak ada ownernya. Terus juga kan kadang pagi makan, siang belum tentu, sore, malam belum tentu juga gitu. Nah, akhirnya kita sepakat untuk peduli sama mereka. Dan Jakarta Cat Lovers ini memang kita ada 5 ya programnya. Ada edukasi. Oh ada kegiatan-kegiatan rutinnya berarti? Ya, ada edukasi, sterilisasi, adopsi, rescue, dan street feeding. Street feeding itu yang kayak lagi musim sekarang kan orang kemana-mana mau makanan kucing, Betul. ngelihat di mana dikasih makan. Iya, gitu. karena kan mereka kan siapa yang mau kasih makan kalau nggak berpemilik kan gitu. Nah kalau di Jakarta Cat Lover kan tadi ada sterilisasi juga. Iya. Berarti ada dokter juga Bu di Jakarta Cat Lover? Ya alhamdulillah kebetulan anak saya dokter hewan. Oh siapa namanya? Lavinta Viena.
cowok cewek ya? Perempuan. Udah punya ini belum? Saya Maksud lo? nanya doang Bu, langsung ke ibunya ini. Iya. Tapi iya. kan selain Jakarta Cat Lover gitu, Ibu Sinta juga katanya punya shelter ya? Iya, saya ada shelter berdiri di lahan Pemprov ya. Kebetulan shelternya juga tempatnya dekat tempat tinggal saya, jadi kita monitornya gampang lah. Oh, Gitu. di lahan Pemprov berarti dapat support juga dari pemerintah provinsi atau Iya, gimana? kalau secara lahan ya kita diberikan apa namanya seperti penggunaan lahan itu. Oh, Cuman memang nggak besar ya, sekitar 200 meter lah. Tapi Wow. alhamdulillah di tengah kota gitu. ya, jadi deket lah. Iya, kemana-mana, betul. deket gitu. Total sekarang ada berapa kucing Bu Sinta? Kalau rawatan kita karena lahannya nggak besar ya, jadi kita hanya bisa maksimal tuh 110 sekarang. 110. Itu banyak loh Bu, kucing kalau 110. Iya, karena kalau dipenuhin lagi kesian kucingnya di dalam, kita kan ada jarak juga ya untuk antara kucing satu dan kucing lainnya gitu. Nah, berarti kucing 110 kucing yang ada di shelter itu nggak berantem atau gimana? Karena kan mereka nggak saling kenal kan, tiba-tiba ketemunya di shelter itu. Iya, kadang-kadang sih masih ada yang suka keluar-keluar dari shelter, cuman begitu dia mau makan apa segala macam dia kembali lagi gitu. Makanan selalu tersedia berarti di shelter? Alhamdulillah sih selalu standby. Ada dari donatur gitu-gitu berarti? Atau emang Ya. dari Jakarta Cat Lover? Ya ada dari donatur juga, ada support juga, macam-macam sih sumber ini. Seru ya. Tapi happy nggak Bu ngejalaninnya? Alhamdulillah sih saya senang-senang aja sih. Kebetulan tanggal 8 Agustus ini Jakarta Cat Lovers ulang tahun yang kelima. Ulang tahun yang kelima, berarti udah 5 tahun Bu Sinta bergelut sama kucing-kucing. Sebelum ada Jakarta Cat Lover emang udah suka kucing sebelumnya atau? Ya pelihara gitu. Cuman kan kalau kita nggak punya masa untuk bergabung kan pasti kita hanya sendiri-sendiri aja. Dan Ya. kegiatannya juga kan pasti terbatas. Kalau kita rame-rame pasti kegiatannya akan lebih banyak gitu. Iya, lebih seru juga jadi nambah teman, nambah Iya. saudara gitu. Ada pengalaman ini nggak Bu Sinta? Kalau pada saat lagi rescue gitu kucing gitu, pengalaman yang paling nggak bisa Ibu Sinta lupakan gitu, kucing yang membekas banget di Ibu Sinta apa? Ada sih, banyak sekali. Kita kan rescue udah ratusan ya. Mm-mm. Cuman kalau berkesan variasi juga macam-macam gitu. Ada salah satu kucing saya Theo namanya ya, itu kucing hitam. Dia kalau saya pergi, misalnya kan saya juga ada urusan juga ya, misalnya Iya. keluar kota gitu. Kalau saya pergi 2 hari, dia balas saya hilang 2 hari. Saya pergi 3 hari, dia hilang 3 hari. Pergi aja gitu 3 Iya, hari terus dia dia balik. keliling-keliling aja gitu. Kan memang waktu shelter yang dulu kucing bisa main di area luar gitu, tapi masih di sekitar kita. Kalau yang sekarang kan nggak bisa, hanya di dalam shelternya aja gitu. Ini mungkin Blindy mau di stroller kali dia. Oh iya, Dia kan mau ke stroller sendiri nggak tahu, nggak kelihatan. iya, oke. Berarti buat Bu Sinta kucing seperti apa Bu? Jadi teman sejati kah atau lebih dari teman bahkan? Mungkin saya pikir sudah seperti anak juga ya. Saya nggak membeda-bedakan antara mau dia bagus, mau dia jelek, tapi kepedulian saya sih sama lah sama mereka. Nggak pandang mau ras atau mau domestik gitu. Tapi Neo ini Bu adalah teman sejatinya kucing. Coba kita lihat ya. Siapa tahu Blindy mau nih makan Meo Creamy Treats nih. Ya tuh Blindy dikasih Blindy, tuh, saya coba ya, saya yang kasih ya, Bu. boleh. Siapa tahu dia silahkan. mau. Ini senangnya tuh. Nih. Ini yang rasa tuna. Blindy suka nggak tuna ya? Rasa tuna ya. Blindy. Tuh, dicobain tuh. Tuh, tuh. Tuh. Wih, Seneng dia. seneng dia. Tuh, kan di mana-mana ada kucing, ada Meo ya. Ini suka banget. Ih, seneng ya? Masih mau lagi kayaknya nih Bu. Iya. Terima kasih. Tuh. Tuh swipe Meo, lihat. Itu adalah bukti bahwa Meo adalah teman sejati untuk kucing. Tuh lihat.
langsung mau. Iya. Sepertinya semua rasa Meo dia mau deh. Semua ya kayaknya. Tapi macam-macam kan banyak gitu. Nanti siapa tahu Meo mau kirim makanan buat di shelter yang banyak itu buat stok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Ini ada manajernya juga sini. Gitu. Nah, itu adalah buktinya kalau Meo adalah teman sejati buat kucing. Kayak Blind ini lagi dikasih Meo Creamy Treats rasa ikan cakalang. Jadi, Meo punya produk Meo Creamy Treats. Meo Creamy Treats ini mengandung serat, vitamin C, dan ekstrak green tea, prebiotik fos dan omega 3 dan 6, zinc, serta glukosamin dan kondroitin. Jadi, manfaatnya sangat banyak untuk kesehatan kucing. Varian rasanya pun macam-macam. Ada crab, ada ikan salmon, ada ikan tuna bonito, dan yang lagi dimakan kucing Bu Sinta adalah rasa ikan cakalang. Selain itu masih banyak lagi varian rasa lainnya. Blindy suka Blindy? Suka banget tuh nyariin Mau nih. lagi. Ini Bu, ada Bu. Iya Ada, Bu. iya ya. Nih. Oh kenyang udah habis 1 bungkus dia. Tapi Bu Sinta, Iya. Bu Sinta kan ngurus komunitas Jakarta Cat Lover, terus juga ngelola shelter. Hal yang paling menantang buat Bu Sinta dari ngejalanin itu semua apa? Kalau menantang yang menyedihkan sih sebenarnya ada ya. Artinya kalau kita rescue tiba-tiba dia tidak tertolong gitu. Itu ada sih rasa kayak guilty, ada rasa apa ya, kehilangan gitu kan. Karena kan kalau kita rescue itu kan waktunya nggak sebentar, bisa berbulan-bulan. Nah terus kalau berjalannya komunitas serta shelter ini tiba-tiba membutuhkan biaya gitu, misalnya buat kontrol lah ke dokter atau buat makanan gitu, selalu ada aja atau gimana Bu? Ya alhamdulillah sih sampai detik ini kita masih survive ya. Memang yang paling mengkhawatirkan itu kalau tiba-tiba kita lagi kena wabah virus. Nah itu biasanya itu banyak kucing-kucing yang ya karena kita nggak tahu asal usulnya ya. Kalau dari rescue itu kan kita bisa ketemu dia sudah besar. Iya. Kita nggak tahu silsilah waktu awalnya seperti apa gitu. Nah itu kewalahannya di situ sih kalau pas lagi ada virus, dan biasanya ada bulan-bulannya tuh kalau ada virus gitu. Ada waktu-waktunya Wabah, sendiri. ya. Nah sekarang kan lagi rame nih di berita, katanya mau ada BPJS kucing. Menurut Bu Sinta gimana menanggapi itu? BPJS kucing tuh gimana? Karena kan tadi kalau siapa tahu bisa ngebantu pada saat ada wabah virus atau apa gitu. Ya, Seperti apa nih BPJS asal kucing? dikelolanya benar sih nggak ada masalah ya menurut saya. Cuman kan memang batasannya apa gitu BPJS-nya? Apakah semuanya di cover atau hanya khusus virus atau apa gitu? Seperti kita ketahui bahwa memang kalau kucing yang rescue ya kan kita nggak tahu asal usulnya. Jadi bawaan dia sudah dari turunannya udah sakit apa, lemahnya di mana kan kita nggak tahu. Jadi memang agak sulit sih. Agak ya, dan kucing siapa yang boleh pakai itu kan Iya, juga betul. bingung gitu. Sebenarnya sih kalau untuk orang yang kurang mampu sih lebih baik ya. Iya. Atau mungkin yang accident, misalnya kayak kucing liar yang tiba-tiba kan banyak tuh kejadian tiba-tiba dia ketabrak. Iya, Nah iya. itu aja dulu yang menurut saya digratiskan karena kan memang mereka nggak berpemilik, Iya, sehingga kadang-kadang yang menyaksikan kejadian itu dia bingung. Kayak kita kan banyak juga ya di DM hal-hal kayak gitu, bahwa kucing ketabrak terus mereka nggak mampu. Ya kita juga nggak bisa cover semua ya karena kan nggak tahu seperti apa. Palingan kita donasi juga gitu untuk salah satu kepedulian kita gitu. Nah kalau si Blindy ini Bu, awal mula ditemukannya di mana ini? Ini di gang di salah satu perkampungan di area Menteng Atas. Menteng Atas. Ya, jadi Di daerah elit nih, kucing elit. jadi teman saya menemukan awalnya. Jadi pas dia mau ke pasar, dia lihat kok ada kucing, ada motor nendang kucing gitu. Tapi kucingnya tetap diam aja, nggak loncat atau nggak kabur. Pas dideketin sama teman saya ternyata dia buta. Oh pantesan nggak kabur kan? Ya.
Dia nggak bisa, refleksnya kan nggak bisa seperti kucing yang normal. Ada motor juga nggak bisa ngehindar, Betul. malah ditendang, ternyata dia buta. Iya, nah terus gitu. langsung teman saya telepon saya, boleh nggak ditaruh di shelter? Dia bilang gitu, karena kan dia buta katanya. Terus ya saya nggak bisa nolak, karena kan kesian banget ya kalau buta itu, walaupun mungkin pada waktu itu kita masih belum bisa nambah lagi, tapi nggak apa-apa, saya prioritasin untuk yang disabilitas gitu. Nah kalau di shelter bisa open adopsi gitu nggak? Bisa, kita selalu open adopt, dan saya memang mewajibkan kalau kucing yang keluar dari shelter saya itu sudah vaksin dan sudah disteril. Karena saya nggak mau di breeding ya, artinya tambah lagi populasinya ya. Sukses terus ya Bu Sinta buat Jakarta Ya, Cat terima Lovers, kasih semoga banyak. tetap bisa bertahan. Buat shelternya juga semakin bisa bermanfaat buat kucing-kucing yang perlu rescue. Iya, mohon doanya dan supportnya. Amin. Terima kasih Bu Sinta atas waktunya udah ngobrol-ngobrol. Ya, Tapi sebelum sama-sama. kita pamit nih, saya mau nanya, ada tips nggak buat Sohib Meo di sana yang siapa tahu mau bikin komunitas atau mau bikin shelter gitu? Tipsnya apa dari Bu Sinta biar bisa berjalan itu semua? Ya, tipsnya adalah komitmen ya. Nah, intinya jangan pas lagi mau atau lagi semangat menggebu-gebu langsung bikin atau rescue dan segala macam. Tapi begitu ada dukanya, misalnya seperti kerepotannya, segala macam, finansialnya, terus akhirnya dicampakkan begitu saja gitu. Sama jangan sampai ini jadi terlalu buat ngambil keuntungan pribadi gitu ya, karena kan Betul. banyak, saya pernah baca berita video-video kucing kenapa-napa ternyata ada settingan juga buat dapat donasi kayak gitu. Iya, ya, memang kalau kepedulian itu harusnya pure ya, harusnya murni benar-benar peduli gitu. Karena ini kan memang kalau menolong kucing itu kan sifatnya sosial. Jadi bukan untuk memperkaya diri atau malah mencari lahan untuk kesenangan diri sendiri gitu. Jadi kalau memang jiwanya benar-benar pure sosial, boleh menolong atau membuat komunitas ataupun bahkan membuat shelter. Kunci utamanya adalah komitmen. Betul. Terima kasih, kita udah ngobrol-ngobrol bareng Ibu Sinta. Terima kasih Sohib Meo dimanapun kalian berada. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Chit Cat by Meo. Karena setiap Meo punya cerita. Terima kasih. Terima kasih Sohib Meo. Dadah. Dadah.